Ditariknya fungsi pengawasan hutan dari kewenangan pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi menjadi salah satu penyebab penebangan liar dan perambahan hutan yang marak terjadi di Kabupaten Raja Ampat. Pernyataan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat pada pertengahan September tahun 2020 bahwa dengan ditariknya kewenangan tersebut maka rentang kendali pengawasan terhadap sumber daya kehutanan sangat jauh. Sumber daya kehutanan memang menjadi salah satu objek dari lingkungan hidup, tetapi kehutanan dalam segala manajemen mulai dari perencanaan hingga pengawasan, kewenangannya berada pada instansi kehutanan provinsi, bukan pada instansi lingkungan hidup kabupaten. Instansi lingkungan hidup pada kabupaten, program utamanya adalah pengendalian lingkungan hidup akibat usaha, sedangkan urusan kerusakan hutan adalah urusan Dinas Kehutanan yang saat ini secara undang-undang berada di provinsi. Dan instansi kehutanan memiliki polisi kehutanan dalam mengawasi kehutanan, sedangkan lingkungan hidup tidak memiliki perangkat itu. Setidaknya di sekitaran kota Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat saja, sejumlah ekosistem hutan ditebang untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan pertanian, bisnis, maupun pembukaan lahan untuk pemukiman baru dan perkantoran. Kondisi ini memberikan kesan seakan penebangan liar itu dibiarkan terus terjadi. Peristiwa-peristiwa bencana alam seperti banjir dan longsor pun ikut mengiringi kasus-kasus tersebut di saat berikutnya. Beberapa lokasi yang terjadi alih fungsi lahan dan pengrusakan lingkungan menyebabkan banjir dan longsor serta kerusakan bangunan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan untuk menekan laju munculnya kasus-kasus tersebut. Tercatat dalam rekam jejak digital, ada upaya dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengupayakan mitigasi bencana bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan perwakilan Kodim Raja Ampat. Juga upaya penegakan hukum oleh Polres Raja Ampat dilakukan terhadap pelaku pembalakan liar. Upaya tuntutan pengerusakan lingkungan juga telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja Ampat. Dari Balai Besar KSDA pun tak kalah menggelar patroli bersama masyarakat mitra Polhut sampai upaya memberikan bantuan usaha produktif kepada desa binaan. Selain itu dari pihak masyarakat adat, dalam hal ini Dewan Adat Sukumaya juga mengupayakan pembentukan peraturan adat walaupun masih sebatas pada sektor perikanan kelautan. Dari Dinas Kehutanan Provinsi sendiri pun telah mengupayakan sosialisasi perhutanan sosial di Waisai, ibu kota Kabupaten Raja Ampat pada Maret tahun 2020 lalu. Begitu kompleksnya permasalahan sumber daya lingkungan, terutama kehutanan di seputaran ibu kota Kabupaten Raja Ampat, dan tidak kurangnya berbagai pihak mengupayakan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, kiranya cukup menjadi dasar bagi kami dan siapapun yang peduli untuk melihat dan memetakan kembali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, juga mengidentifikasi peluang, ancaman, dan tantangan yang dihadapi bersama saat ini dan masa depan. Apa yang perlu dilengkapi untuk membentuk kekuatan bersama dan merajut harapan bersama setelah adanya upaya masing-masing pihak-pihak tersebut? Itulah yang menjadi pertanyaan dan tantangan kami. Diperlukan strategi atas dasar kesadaran bersama pula untuk menghadapi dan mengatasi berbagai permasalahan serta menentukan langkah dan komitmen yang lebih kuat atas dasar partisipasi seluas-luasnya. Kesadaran bersama dan partisipasi seluas-luasnya dalam pikiran kami adalah ketika isu-isu tersebut benar-benar menjadi percakapan publik, menjangkau semua kalangan, dan membentuk solidaritas sosial yang organik. Menyesuaikan dengan situasi pandemik dan adaptasi era new normal, kami menggagas podcast di channel YouTube dan radio internet yang dapat disebarkan di semua platform media sosial dengan konten-konten kreatif dan menggugah partisipasi serta menginspirasi. Menggunakan pendekatan psikologi positif dan percakapan apresiatif, diharapkan solusi-solusi alternatif tentang pemanfaatan sumber daya hutan yang benar dan lestari seperti perhutanan sosial menjadi pendekatan yang dapat disepakati sebagai jalan keluar yang membahagiakan dan mensejahterakan.